Jangan takut kalian masuk dunia perikanan, karena kalau kita buka dunia perikanan itu sangat luas dan sangat banyak yang bisa kita explore. Jangan takut bagi mahasiswa perikanan untuk maju terus, karena kalian juga punya skill, pengetahuan yang tidak kalah pentingnya dengan rekan-rekan kalian yang mungkin negara tetangga ya. Oceanic Podcast, buka suara, buka wawasan, dengar lebih dalam, pikir lebih luas. Oceanic Podcast. Halo, selamat datang di Oceanic Podcast. This is your host Meta Artamevia. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang parasit, organisme kecil yang mengganggu kesehatan ikan. Nah, episode kali ini kita juga bakal membahas tentang kesehatan ikan, tetapi dari sisi yang berbeda. Kalian pengen tahu nggak bagaimana ikan dan udang mempersiapkan dirinya sebelum penyakit datang? Oceanic Podcast kali ini menghadirkan Dr. Woro Hastuti Satyantini IR MSI, dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Selamat datang Ibu Woro. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah siap ini menyambut pertanyaan-pertanyaan dari Marine Squad? Insya Allah. Oke, kita langsung saja menuju ke pertanyaan pertama ini. Oke, di episode sebelumnya kita membahas parasit sebagai salah satu ancaman bagi kesehatan ikan. Kali ini kita balik perspektifnya. Sebelum ikan menghadapi parasit atau penyakit, bagaimana sih sebenarnya kita bisa membantu ikan mempersiapkan sistem pertahanannya? Ya, saya mencoba menjawabnya ya Pak, Mbak. Jadi kalau kita ketahui sebetulnya bahwa ikan itu sakit karena ada interaksi dari 3 komponen. Apa saja 3 komponen itu? Yang pertama adalah host atau inang itu sendiri yang kita sebut sebagai komoditas akuatik, baik ikan atau udang. Kemudian yang kedua adalah media, di mana media itu adalah tempat ikan itu hidup. Kemudian yang ketiga adalah mikroorganisme patogen yang kita kenal sebagai organisme yang menyebabkan infeksi penyakit. Nah, dari ketiga komponen inilah yang berinteraksi yang menyebabkan ikan itu sakit. Bagaimana kok bisa terjadi sakit? Karena bisa jadi lingkungan media pemeliharaannya itu berada dalam kondisi yang tidak optimum. Kemudian ditambah dengan kondisi ikan itu berada dalam cekaman stres karena akibat terjadinya fluktuasi daripada media pemeliharaannya, baik apa itu temperatur oksigen, kemudian juga seperti kita ketahui bahwa mikroorganisme patogen itu ada yang bersifat oportunistik, sehingga kalau dia sudah berada dalam jumlah yang cukup, kemudian ditambah dengan kondisi ikan yang stres, artinya kalau ikan itu stres maka dia memiliki daya tahan tubuhnya itu melemah. Dan ini yang mengakibatkan ikan itu mudah terinfeksi oleh penyakit, itu Mbak. Oke, nah kita sering nih mendengar istilah tentang imunostimulan, tetapi mungkin masih terdengar cukup asing ya bagi masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih itu imunostimulan dan apa yang terjadi di dalam tubuh ikan ketika imunostimulan diberikan? Oke, saya coba menjawab Mbak. Jadi imunostimulan itu adalah suatu bahan yang bisa kita dapatkan atau kita sebut sebagai suatu senyawa, bisa kita dapatkan dari suatu tanaman atau juga hewan, di mana tanaman itu bisa kita dapatkan dari tanaman herba atau juga dari alga, jenis alga. Alga kita kenal ada mikroalga dan makroalga, di mana tanaman maupun alga ini memiliki suatu senyawa aktif yang bisa kita dapatkan melalui ekstraksi, dan ini ternyata bisa kita gunakan sebagai imunostimulan. Demikian juga pada organisme hewan, ini juga ada beberapa, kebetulan saya pernah membimbing mahasiswa menggunakan jenis mentimun susu
Apa mentimun subuh? Apa mentimun laut yang ukurannya kecil yang sudah tidak digunakan, ternyata ada suatu senyawa aktif yang bisa kita gunakan sebagai imunostimulan. Kenapa disebut imunostimulan? Karena bahan itu bisa meningkatkan atau memodulasi sistem imun dari organisme akuatik budidaya. Sehingga kalau kita memberikan imunostimulan, maka daya tahan tubuh daripada organisme akuatik budidaya itu menjadi meningkat. Nah, kalau dia sudah punya daya tahan tubuh meningkat, maka dia akan mempunyai suatu benteng pertahanan terhadap invasi penyakit tadi yang diakibatkan oleh mikroorganisme patogen. Itu, Mbak. Oh, jadi kalau ikan memiliki imunostimulan itu ikan bakal memiliki pertahanan atau benteng yang lebih cukup baik ya Ibu daripada ikan yang tidak diberikan imunostimulan. Apakah benar? Ya, jadi kalau misalnya kita bandingkan ya antara ikan yang diberi imunostimulan, kemudian yang tidak diberi imunostimulan, kemudian kita challenge, kita tantang dengan suatu penyakit yang kita bisa beri, misalnya bakteri yang bersifat patogen, maka ini akan memberikan respon yang berbeda antara yang diberi imunostimulan dan yang tidak diberi imunostimulan. Nah, ini kita bisa lihat dari respon dia terhadap sistem imunnya. Jadi kita bisa lihat beberapa parameter di kesehatan tubuhnya. Kemudian juga nanti dilihat dari tingkat kelangsungan hidupnya. Jadi biasanya ikan yang sudah diberi imunostimulan itu akan memberikan tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik dibandingkan yang tidak diberi imunostimulan. Baik, itu dia tentang imunostimulan, bahwa ikan memang penting diberi imunostimulan agar benteng pertahanan dirinya itu lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ya Ibu. Nah, salah satu yang menarik nih dari penelitian Ibu adalah pemanfaatan mikroalga sebagai imunostimulan. Nah, apa yang membuat mikroalga ini memiliki potensi untuk membantu meningkatkan sistem imun ikan dan udang? Ya, jadi seperti kita ketahui mikroalga itu kan adalah golongan tanaman tingkat rendah ya, yang dia tidak punya akar, batang, daun, dan buah. Jadi merupakan ada yang single cell, ada yang berbentuk koloni, di mana sebetulnya mikroalga itu juga kandungan nutrisinya juga cukup baik kan ya. Ada yang proteinnya mencapai 60-70%, dengan kandungan asam lemaknya juga baik. Nah, ternyata itu ada beberapa senyawa yang dia miliki, ada yang berupa pigmen, di mana pigmen ini juga bersifat sebagai antioksidan ya, seperti contohnya dia memiliki beta karoten. Nah, itu ternyata saya hanya menyebut salah satu saja ya Mbak, kalau saya sebut nanti terlalu banyak. Jadi beta karoten ini ternyata setelah kita berikan itu, selain dia mampu melindungi daripada kerusakan sel akibat adanya produksi reaktif oksigen, itu ternyata dia meningkatkan sistem imun pada udang maupun pada ikan yang diberikan bahan aktif yang kita ambil dari mikroalga, gitu, Mbak. Tadi Ibu sempat menyebutkan beta karoten. Iya. Nah, beta karoten itu apa sih, Marine Squad? Kita dengar penjelasan dari Ibu Woro. Iya. Jadi beta karoten itu adalah turunan daripada vitamin A ya, kita tahu, dan itu biasanya kalau pada mikroalga itu banyak kita temukan karena memang mikroalga itu dibedakan berdasarkan pigmen warna yang dihasilkan. Ada yang kita sebut sebagai alga hijau, alga merah, kemudian alga kuning kecoklatan, karena memang memiliki pigmen yang berbeda-beda yang menyusun sehingga alga itu kenapa berwarna merah, berwarna hijau. Nah, ternyata beta karoten ini dia punya kemampuan sebagai antioksidan. Nah, antioksidan fungsinya adalah di dalam tubuh, tidak hanya untuk organisme akuatik, kita juga perlu mengkonsumsi beta karoten. Karena apalagi kalau kita hidup di kota besar, kita sering terpapar karbon monoksida sebagai radikal bebas. Kalau masuk ke dalam tubuh, maka itu bisa merusak sel kita. Nah, kalau itu tidak kita tambahkan antioksidan, maka sel yang harusnya bekerja untuk sistem imun itu bisa
terganggu. Itu sehingga ini juga akan memberikan dampak yang baik itu. Oh, seperti itu ya, Ibu. Iya. Setelah kita membahas tentang mikroalga, kita beralih ke tentang antibiotik nih. Saat ini penggunaan antibiotik itu yang berlebihan menjadi perhatian karena adanya resistensi antimikroba. Nah, apakah imunostimulan dari mikroalga ini berpotensi menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap antibiotik dalam budidaya ikan dan udang? Jadi karena kita tahu bahwa antibiotik itu adalah suatu bahan kimia atau drugs yang bersifat sebagai antibakteri. Nah ini kalau kita penggunaan dosisnya tidak tepat, ya itu bisa menimbulkan dampak yang negatif. Misalnya dosisnya terlalu rendah, maka udang itu atau ikan yang kita berikan tidak akan mati, malah akhirnya kita menambahkan dosisnya. Nah menambahkan dosisnya kan artinya dia menjadi resistan ya. Kemudian selain itu dengan dosis yang tidak tepat maka itu akan menimbulkan dampak lain ya. Jadi terjadinya residu pada organisme akuatik budidaya dan juga ada residu yang dibuang ke lingkungan. Nah, dengan kita mengaplikasikan imunostimulan karena beberapa imunostimulan atau bahan aktif yang kita dapatkan baik itu dari alga atau juga dari tanaman herba, karena juga banyak sekarang dikembangkan, itu ada yang bersifat juga sebagai antibakteri, tetapi dia juga menstimulasi sistem imun di dalam tubuh, seperti contohnya bahan aktif seperti flavonoid, fenol, itu juga bisa kita temukan pada bahan atau pada alga ya, terutama pada makroalga ya, itu kita bisa dapatkan. Sehingga dengan aplikasi imunostimulan ini kita akan mengurangi penggunaan atau menghilangkan ya mungkin penggunaan antibiotik yang nantinya memberikan dampak yang kurang baik ya bagi organisme akuatik itu sendiri maupun pada lingkungan gitu, Mbak. Baik, jadi antibiotik itu memang harus diberikan tapi dengan dosis yang harus tepat, cukup. Iya. Kalau kelebihan juga tidak baik ya? Tidak baik karena nanti akan terjadi suatu proses akumulasi di dalam tubuh organisme akuatik dan itu kalau sampai terkonsumsi pada manusia kan berpindah ya. Jadi semacam kayak ya kalau kita mengkonsumsi kerang yang mengandung logam berat itu kan pasti akan berpindah pada tubuh kita. Nah, kalau melihat perkembangan penelitian saat ini, apakah Ibu optimis imunostimulan berbasis bahan alami termasuk mikroalga akan menjadi bagian penting dari sistem budidaya ikan dan udang di masa depan? Iya, saya percaya ya karena beberapa bahan aktif yang dikandung oleh tanaman herba atau tidak hanya alga saja. Karena dari beberapa literatur yang saya baca ini India sekarang sudah banyak menerapkan pemanfaatan bahan imunostimulan dari tanaman-tanaman perdu ya. Jadi yang mana sebetulnya di Indonesia itu juga cukup banyak ya. Mungkin Mbak pernah mendengar meniran. Oh iya. Yang semak belukar yang ada di pinggir yang nggak di pinggir jalan yang nggak digunakan itu juga sudah dikembangkan untuk imunostimulan ya. Kemudian jinten hitam ya, kemudian juga ada bawang putih, temulawak dan sebagainya. Kita kan kaya ya Indonesia ini, kita bisa dapatkan beberapa senyawa fenol, flavonoid ini, sehingga ini bisa kita tambahkan entah melalui pakan ya, sehingga ini bisa meningkatkan sistem imun pada ikan yang kita budidayakan dan jadi kita bisa kembangkan sebagai pakan fungsional karena selain pakan itu mengandung nutrisi yang tinggi yang memang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, kita juga bisa menambahkan bahan aktif ini untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya sebagai benteng pertahanan dari adanya infeksi mikroorganisme patogen
gitu. Jadi memang imunostimulan yang berbasis alami itu ada di sekitar kita ya Ibu? Ada banyak, apalagi di Indonesia terkenal sumber daya hayatinya cukup besar ya. Baik, nah seringkali nih orang mengingat ilmuwan dari penemuannya. Kalau 30 atau 50 tahun lagi mahasiswa membaca nama Bu Woro di buku, apa yang paling ingin Ibu wariskan kepada dunia ilmu perikanan di Indonesia? Kalau yang ingin saya wariskan adalah bahwa saya bisa mentransfer pengetahuan dan teknologi yang saya miliki ini kepada adik-adik mahasiswa, yang mana nanti saya harapkan adik-adik mahasiswa terutama khususnya yang dari perikanan itu bisa mengembangkan ya perikanan di Indonesia ini lebih maju lagi, apalagi kalau kita lihat bahwa sumber daya hayati kita terutama jenis-jenis komoditas bidang aquaculture itu masih banyak yang belum kita eksplor. Dan kita juga tahu bahwa Indonesia adalah penghasil udang cukup besar, dan ini kalau kita ikuti dengan penerapan budidaya yang tepat, kemudian kita memberikan pakan dengan nutrisi dan kita menambahkan bahan alami yang kita miliki tanpa dengan menggunakan bahan kimia, saya kira ini juga akan bisa meningkatkan produksi dan menekan biaya produksi ya, karena kan artinya kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk beli obat-obatan ya, karena bahan alami itu banyak bisa kita dapatkan di sekitar kita. Oke, memang imunostimulan untuk saat ini dan untuk masa depan memang harus dikembangkan lagi ya Ibu, agar pemanfaatannya bisa untuk budidaya aquaculture ke depannya. Iya. Oke, Marine Squad, itu dia sedikit ilmu yang kita dapatkan dari Ibu Woro tentang pemanfaatan imunostimulan bagi ikan maupun udang. Mungkin dari Ibu Woro terdapat pesan buat mahasiswa perikanan di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya hanya berpesan untuk mahasiswa perikanan, terutama mahasiswa yang masih baru nih ya, baru masuk perikanan. Jadi jangan takut kalian masuk dunia perikanan, karena kalau kita buka dunia perikanan itu sangat luas dan sangat banyak yang bisa kita eksplor, mulai dari sumber daya hayatinya, kemudian juga potensi untuk kita kembangkan ya, mulai dari produk-produk perikanannya ya, kemudian produk yang nanti bisa kita kembangkan ke arah kosmetik, kemudian produk beberapa bahan yang bisa kita kembangkan sebagai bahan obat-obatan alami yang bisa kita aplikasikan di perikanan ya, khususnya di aquaculture mungkin. Dan jangan takut bagi mahasiswa perikanan untuk maju terus, karena kalian juga punya skill, pengetahuan yang tidak kalah pentingnya dengan rekan-rekan kalian yang mungkin di negara tetangga ya. Jadi kalian harus bangga sebagai orang Indonesia yang kita tahu bahwa potensi perikanan di negara kita itu cukup besar dan masih banyak yang perlu kita gali dan kita kembangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kehadiran Bu Woro yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi sedikit ilmu buat Marine Squad yang melihat. Baik, itu saja episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Oceanic Podcast. Listen deeper, think wider.